Balik lagi di One Day Food dan masih bersama saya Rizka Ogi. Yang hidup tanpa cinta katanya kayak makan kentang goreng gak pakai garam. Emang sih kentangnya ini kurang rasa asinnya. Kalian pasti lekat dong ya dengan yang namanya garam. Cuman sebenarnya kalian tahu gak sih apa perbedaan antara garam laut atau sea salt dengan garam biasa yang sering kita gunakan kalau kita makan di rumah, ya kan, kalau lagi masak. Terus kira-kira manfaat dari sea salt itu apa ya? Sea salt, garam laut itu pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Sea salt. Tahu. Enggak. Bedanya mungkin kalsiumnya kali ya, setahu ya. Kalsiumnya. Bedanya nggak tahu. Kurang tahu itu. Nah, itu tadi tanggapan masyarakat tentang sea salt. Sekarang saya akan kasih kalian informasi tentang sea salt itu apa sih? Banyak yang bilang bahwa sea salt itu lebih bagus daripada garam biasa. Apakah benar? Coba kita lihat ya dari beberapa aspek. Pertama, aspek rasa. Ternyata tidak semua garam berasal dari laut. Sea salt berasal dari penguapan air laut atau danau air asin. Sementara garam meja berasal dari tambang garam bawah tanah. Yang kedua dari aspek proses pembuatan. Sea salt atau garam laut diproduksi melalui proses evaporasi air laut atau danau air asin. Mineral dan komponen yang terdapat dalam garam laut tergantung jenis air apa yang digunakan. Mineral inilah yang memberi warna dan rasa pada garam laut sehingga menentukan tekstur dan tingkat kekasaran garam. Sementara garam dapur merupakan hasil penambangan dan mengalami proses yang lebih panjang dibanding garam laut. Aspek tekstur, sea salt memiliki tekstur yang lebih kasar daripada garam meja yang berupa kristal halus. Karena itulah sea salt biasanya ditempatkan di grinder agar bisa digiling lebih halus saat akan ditaburkan di makanan. Sementara itu garam meja cukup menggunakan shaker. Aspek nutrisi, ini dia nih. Secara volume, garam meja mengandung lebih banyak sodium. Namun keduanya sama-sama mengandung sekitar 40% sodium. Sedangkan untuk aspek harga, sea salt dijual lebih mahal dibandingkan garam meja. Oleh karena itu, sea salt biasanya tersedia di supermarket, sedangkan garam meja mudah didapat di berbagai tempat. Gimana? Kalian udah jelas kan mana yang namanya sea salt atau garam laut dan mana yang namanya garam biasa. Nah sekarang saya mau tanya ke ahlinya. Kira-kira lebih baik mana ya yang kita konsumsi, garam laut atau garam biasa ya? Jadi kalau garam laut adalah garam yang diperoleh dari pengeringan air laut gitu ya. Dan karena dia berasal dari air laut, maka selain kandungan natrium dan klorida yang tinggi itu, dia juga mengandung mineral lain dalam jumlah yang lebih baik gitu. Sehingga kalau kita mengkonsumsi garam yang berasal dari garam laut, itu dia bisa membantu perbaikan sistem metabolisme tubuh kita. Tapi kalau garam yang bukan dari air laut, itu ikatannya adalah zat kimia. Jadi pembuatan natrium dan kloridanya adalah dari zat kimia dan tidak ada unsur mineral yang lain. Lebih baik kita mengkonsumsi adalah garam laut, tapi garam yang berasal dari air laut, tapi memang harganya biasanya lebih tinggi dan jumlahnya terbatas. Nah, seluruh garam yang merupakan ikatan dari natrium klorida, apakah itu dari air laut ataupun itu dari buatan, itu dua-duanya mempunyai efek samping jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena tubuh pada dasarnya hanya membutuhkan natrium itu sekitar 2000 mg saja, dan itu setara dengan 1 sendok teh garam, apakah 1 sendok teh garam laut ataupun 1 sendok teh garam buatan. Nah, lebih dari itu, maka natrium ini akan mengganggu keseimbangan tubuh, terutama pertama kali yang diganggu adalah keseimbangan cairan. Karena natrium di dalam tubuh kita itu kan fungsinya adalah menahan air. Nah, kalau jumlahnya besar, banyak sekali air yang tertahan dalam pembuluh darah sehingga bisa terjadi kemudian mengganggu tekanan darah. Nah, terjadilah peningkatan tekanan darah dan dinding pembuluh darah bisa menjadi tidak elastis. Kalian penasaran gak sih bagaimana garam laut itu dihasilkan? Coba kita lihat ya. Cara membuat sea salt. Pertama, kumpulkan air garam. Air garam dikumpul dari laut yang kaya akan garam. Tergantung pada di mana air dikumpulkan. Garam yang dihasilkan akan mengambil berbagai macam warna berdasarkan variasi dari mineral yang hadir di setiap lokasi masing-masing. Sangat penting untuk mengumpulkan air garam dari sumber yang bersih. Jika Anda mengetahui daerah mana yang tercemar, jangan mengumpulkan air dari sana. Polusi udara, minyak, dan limbah kimia, juga jenis-jenis polusi lain akan mempengaruhi rasa dan juga kualitas dari garam. Yang kedua, saring airnya. Proses ini sangat diperlukan untuk menghilangkan pasir, kerang, dan sedimen laut lain dari air sebelum Anda memanen garam. Yang ketiga, biarkan air menguap.
Garam laut adalah suatu produk yang tidak akan hilang dari proses penguapan air garam. Rencanakan agar proses penguapan berlangsung setidaknya beberapa hari hingga beberapa minggu. Keempat, panen garam yang tersisa. Anda akan melihat kerak yang mulai terbentuk saat air menguap. Kristal garam akan berubah menjadi berbagai macam bentuk dan ukuran dan akan memiliki warna yang berbeda berdasarkan dari mana Anda mengambil airnya. Wah, nggak terasa ya, 30 menit sudah saya menemani kalian semua dan semua menu Wonder Food sudah keluar hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk tonton terus Wonder Food setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 2 siang hanya di NET. Sampai jumpa.